Tema yang kita akan usung, kita akan pelajari di beberapa pertemuan ke depan. Tema yang tidak mudah untuk dijelaskan, saudaraku. Tetapi kita akan mempelajarinya sebab ini penting. Kita hendak bicara mengenai watak, karakter, kepribadian, hati nurani, dan itu sangat penting. Nah, saya memulai dulu dengan membahas struktur permanen manusia. Pembahasan yang pernah saya singgung pada waktu PA hari Jumat. Struktur permanen manusia. Untuk memahami mengenai karakter, watak, dan kepribadian manusia, perlu sekali kita mengerti, memahami mengenai struktur permanen manusia. Sebenarnya memang sukar untuk mengatakan bahwa manusia itu apakah terdiri dari 2 unsur atau 3 unsur. Sebab kalau kita mencoba untuk membagi manusia secara mutlak dalam beberapa unsur atau unit, maka kita bisa jatuh dalam kebingungan. Sebab manusia sebuah personalitas totalitas yang tidak terpisahkan. Tetapi di pihak lain, manusia juga bukan satu dalam arti hanya berunsur komponen tunggal saja. Nah, dalam Alkitab ya, kita memang menemukan ya, manusia memiliki beberapa unsur. Makanya ada orang yang membagi manusia terdiri dari 2 unsur, tapi yang lain juga membagi dalam 3 unsur. Ada yang menganut faham dihotomi, yang lain memahami sebagai trihotomi. Orang yang memandang manusia terdiri dari 2 unsur ini termasuk kelompok dihotomi. Manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu manusia jasmani atau jasmania dan manusia rohani atau batinia. Sedangkan trihotomi membagi manusia dalam 3 unsur, tubuh daging maksudnya, jiwa, roh. Biasanya gereja-gereja di barat lebih cenderung menganut faham dihotomi. Barangkali ini pengaruh filsafat Plato, ya, yang bersifat platonis, yang memandang ada unsur jasmani dan unsur dunia ide yang rohani. Dan yang rohani dianggap atau yang tidak kelihatan atau dunia ide dianggap lebih mulia dibanding yang kelihatan. Tetapi gereja-gereja di timur, di Asia, lebih menganut faham trihotomi bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, pada dasarnya 2 pandangan ini, saudara, memiliki dasar Alkitab juga, punya landasan Alkitab juga, saudara. Ya. Sebagai kerangka untuk memahami struktur permanen manusia,
Saya ingin menjelaskan kepada saudara bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Apakah manusia terdiri 2 unsur atau 3 unsur? Menurut yang saya pahami, dua-duanya bisa benar. Hanya yang membedakan kita, saudara, kalau yang trichotomi itu rohani ini dipecah. Ada jiwa, ada roh. Tapi kalau dikotomi tidak memisahkan itu, saudara. Penjelasan yang beberapa kali saya kemukakan, yang sekarang juga saya mau kemukakan, saya harap ini akan menjadi landasan berpikir saudara yang tidak akan pernah lenyap. Dari pengalaman hidup saya, pandangan ini menjadi landasan, menjadi dasar yang cukup untuk saya bisa bertumbuh. Dasar yang cukup di mana saya bisa bertumbuh dalam iman, saudara. Ya. Nah, sebenarnya ketika Allah menciptakan manusia, Allah membentuk dari tanah liat. The dust of the ground. Ya, dari tanah. Ini tubuh. Lalu Tuhan menghembuskan nafas. Nefesi hayah. Hayat hidup. Pertemuan antara tubuh dan roh ada jiwa. Ini jiwa. Jadi kalau ini, maaf kalau saya balik ya, ini tubuh, ini roh. Pertemuan antara tubuh dan roh ada jiwa. Kalau dalam proses ya prokreasi, pembuahan, kalau benih pria, sperma, bertemu dengan wanita, ovum, sel telur, ya, ini menjadi satu, disebut zigot. Bagaimanapun saudara, sekecil apapun benih tersebut, itu benda. Hanya memang tidak kelihatan dengan mata normal. Harus pakai mikroskop. Dan saudara membaca koran, hadiah Nobel yang dianugerahkan baru-baru ini, itu sudah menemukan mikroskop untuk bisa melihat komponen yang paling kecil, lebih kecil lagi. Maka mendapat hadiah Nobel. Ya. Nah, ini hanya bisa dilihat pakai mikroskop baru bisa. Pertemuan antara tubuh, ya. Jadi ini fisik. Pertemuan ini ajaib, yang ini tidak bisa dijelaskan. Lalu Allah memberikan unsur kehidupan. Yaitu roh. Ini misteri. Jadi manusia memang diberi Tuhan kepercayaan untuk memultiplikasi entitasnya. Ya. Untuk menggandakan populasinya, saudara. Ya. Jadi sperma ketemu ovum atau sel telur menjadi zigot. Nah, zigot ini kalau bertumbuh terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 9 bulan, kan akhirnya jadi bayi, saudara. Nah, kembali tadi gambar tadi. Ya, gambar ini. Pertemuan antara tubuh, daging ini, dan roh, ada jiwa. Ketika bayi lahir, dia memiliki tubuh, jelas. Dia memiliki unsur kehidupan roh, jelas. Amin. Tapi jiwanya
Sudah ada belum? Jiwanya masih kosong. Belum lengkap. Jadi sebenarnya ketika pertemuan ini, sebenarnya ada kesadaran. Jiwa, ada kesadaran. Tapi ini masih kosong. Saya senang menggunakan ilustrasi ini, saudara. Ilustrasi bolam. Jadi ini ada, begitu ini listrik, ada tombolnya, klek, masuk, terus jadi terang di sini. Cahaya lampu. Jadi terang cahayanya itu, cahaya lampu itu, saudara, cahayanya itu jiwanya. Jadi antara komponen fisik dialiri arus yang tidak kelihatan, ada nyala. Tapi kan terangnya ini kan jas langsung. Kan tapi ada juga lampu yang terangnya bertahap, baru merah, terus terang. Manusia juga begitu, ketika pertemuan ini jebret ada terang, tapi nggak langsung sadar. Belum, ini masih kosong, masih belum ada kesadaran ini. Begitu umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mulai tahu, aku Upi namaku. Upi mau makan, nah ini punya kehendak. Upi malu, punya perasaan. Upi marah. Upi mengerti, 2 tambah 2, 4 pikiran. Baru terisi di sini. Kerangka berpikir ini, kerangka yang paling mudah dipahami. Ya, kalau saudara membaca buku, saya percaya buku-buku itu membingungkan. Saya sudah membaca banyak buku. Saya kira lebih banyak dari saudara. Atau saya dipaksa membaca banyak buku. Sebab ketika saya menjadi pengajar, termasuk ini ketika harus mengajar etika Kristen dan membahas soal struktur permanen manusia, saya harus membaca banyak sumber. Ya, sumber. Buku-buku psikologi, ya. Saya harus baca. Dan akhirnya saya merangkum sendiri. Entah ada orang pernah menulis ini atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ilustrasi listrik ini tidak pernah ada di buku manapun. Kalau ada kebetulan sama, ini orisinil, saya pikirkan. Jadi ketika komponen fisik yang kelihatan dialiri arus yang tidak kelihatan, ada terang. Nah terang itu jiwanya. Terang itu jiwanya. Maaf tidak bisa menjadi gambaran secara lengkap atau sempurna ya. Tetapi yang jelas bahwa ini kosong ini. Tapi sudah ada mangkoknya, mangkok pikiran, perasaan dan kehendak. Tinggal bagaimana mengisinya. Nah, jendelanya ini saudara. Jendelanya ini, mata dan telinga. Jadi apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga itu pasti mewarnai jiwa. Tubuh saudara itu peta. Tubuh saudara itu peta dari apa yang Anda konsumsi, apa yang Anda makan. Jiwa saudara peta dari apa yang saudara dengar dan saudara lihat, saudara olah di dalam pikiran. Tepuk tangan saudara. Di sini betapa pentingnya pendidikan anak-anak sejak dini. Pendidikan anak usia dini itu penting sekali. Sebab ketika anak-anak masih kecil, apa yang didengar, dilihat itu menjadi landasan seluruh apa yang dia pikirkan. Makanya saudara, saya masih punya PR ya. Nanti saya akan mengajak staf untuk memikirkan bagaimana ibu-ibu memiliki kurikulum cerita kepada anak-anak.
Sebelum anak-anak disentuh pembantu rumah tangga, disentuh sekolah, ibunya yang sentuh dengan cerita anak-anak soal apa langit dan bumi dan lain sebagainya. Cerita dari penciptaan alam, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terusir dari Taman Eden, dan beberapa aplikasinya yang bisa diberikan kepada anak-anak. Ya, ini saudara, saya mau mempersiapkan itu. Oke, ya, itu kira-kira saudara. Jiwa, ini jiwa. Inilah tempat pikiran, perasaan, kehendak manusia mengendalikan seluruh tubuh atau kehidupan seseorang. Pada waktu bayi lahir, jiwa atau kesadarannya belum lengkap. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, kesadarannya menjadi lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa bukan sesuatu yang statis, tetapi progresif, sejajar dengan pertumbuhan fisik. Dan nanti saya bicara mengenai kepribadian. Kepribadian itu ciri dasar yang permanen, yang hampir tidak bisa diubah atau diubah dari setiap individu. Jadi ketika orang memiliki roh, ya, menurut yang saya pahami, orang memiliki deoksiribonukleik acid, yaitu DNA, itu memiliki DNA yang khas, yang sama dengan kepribadian. Nah, bagaimana mengisi kepribadian tergantung dari apa yang diisi dalam jiwanya. Kalau orang itu terlahir dengan watak keras, dia akan tetap keras. Bisa tidak keras, bisa. Tapi pada dasarnya dia keras. Tapi kerasnya keras positif atau keras negatif, tergantung isian pada jiwanya. Oke, nah sekarang saya masuk kepada pokok berikut. Oke, tadi itu hanya sebagai introduksi. Nanti saya akan kembali lagi jika itu diperlukan. Sejauh ini Bapak Ibu menangkap penjelasan ini? Udah ada bayangan ya, sudah mengerti. Jiwa itu ada karena pertemuan antara tubuh dan roh. Dan jiwa itu mengalami pertumbuhan atau progresivitas. Jadi ketika dipersoalkan, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya, Adam dan Hawa eksis pertama itu dalam kondisi fisik anak umur 7 tahun, 10 tahun, 17 tahun, pemuda sudah, atau dari bayi. Nah, itu coba dipersoalkan. Karena bayangan kita dulu ya, saya masih ingat ya, pernah ada satu sandiwara, pantomin ya dari luar negeri, waktu menampilkan diri di sekolah teologi kami waktu itu ya, pantomin begitu. Saya kira kalau itu dibuat lagi bagus ya, bagaimana Allah menciptakan Adam itu sudah dibentuk dalam tubuh begitu. Terus Tuhan dia bisa goyang ini. Terus Tuhan perbaiki, terus goyangnya agak halus. Terus lagi terus jadi halus. Jadi ya, lembut. Itu hebat tuh. Ya. Dia bentuk dulu jebret gitu. Tuhan bentuk pantomin, terus ditiup, terus digoyang ini. Terus dipoles lagi sama Tuhan jadi agak halus. Terus dipoles lagi terus halus. Jadi bayangan kami waktu itu, Tuhan itu menciptakan Adam dengan tubuh segede ini. Umur 17-18 tahun. Tapi saya tidak yakin setelah saya sekarang mengerti banyak kebenaran, lebih mungkin usia Adam dari bayi. Proses. Baru belajar simbol bahasa. Bayangkan kalau umur 17 tahun jebret baru diciptakan. Kira-kira bermasalah loh saudara. Makannya banyak, betul gak? Buang air besarnya gede. Itu ngurusnya setengah mati, betul gak? Anda bisa paham maksud saya? Kecil kemungkinan ya. Jadi kecil kemungkinan diciptakan tuh langsung setinggi anak umur 17 tahun. Lebih dekat, lebih tepat usia bayi. Lebih tepat. Kalau Anda tanya gimana merawatnya, ya itu mah bukan masalah sama sekali. Ya, justru begitu besar
besar jebret langsung, ayo mandi, dia ngerti mandi, enggak mungkin. Kan orang perlu proses waktu, betul? Mengerti simbol bahasa, perintah, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini nangkap. Nanti kita akan kembali lagi ke situ jika diperlukan ya. Selama ini banyak orang masih bingung membedakan antara watak, karakter, dan kepribadian.